Di antara pegunungan hijau Guangxi yang berselimut kabut abadi, hidup sebuah suku kuno yang jejaknya nyaris tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia modern. Mereka adalah suku Mulao, kaum minoritas etnis di Tiongkok yang menyimpan warisan budaya, kearifan lokal, dan legenda yang tak ternilai. Dalam diam, mereka menjaga tradisi ribuan tahun yang berakar dalam sejarah, spiritualitas, dan harmoni dengan alam. Suku Mulao diyakini berasal dari cabang etnis kuno yang pernah berbaur dengan kelompok etnis lainnya di Tiongkok Selatan. Bahasa mereka, dialek Mulao dari rumpun Kamsui, adalah warisan dari masa ketika para leluhur mereka menetap di lereng-lereng pegunungan yang terjal. Mulao bukan sekadar nama, ia adalah identitas yang menyatu dengan tanah, sungai, dan hutan tempat mereka hidup selama berabad-abad. Dalam kehidupan Mulao, segala sesuatu berakar pada keseimbangan. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang penuh simbolisme, warna-warna alami, sulaman tangan, dan motif-motif mistis yang mewakili hubungan manusia dengan semesta. Festival tradisional seperti Yifan dan pesta penyembahan leluhur bukan sekadar seremoni, mereka adalah jembatan yang menghubungkan masa kini dengan arwah leluhur, doa dengan alam semesta. Kehidupan sehari-hari Mulao dipenuhi dengan kerajinan tangan, pertanian berteras, serta musik dan tarian yang menceritakan kisah cinta, peperangan, dan kesetiaan. Suara seruling bambu mereka bagaikan nyanyian tanah yang tak pernah lupa pada asal-usulnya. Namun di balik keelokan budaya mereka, suku Mulao menghadapi kenyataan pahit, arus globalisasi perlahan menggerus identitas mereka. Anak-anak Mulao kini tumbuh dengan bahasa Mandarin dan mengenal dunia lewat layar, sementara cerita rakyat dan lagu-lagu nenek moyang mulai kehilangan pendengarnya. Meski begitu, harapan belum padam. Upaya pelestarian budaya Mulao kini mulai mendapat perhatian. Generasi muda mulai kembali menggali akar mereka, mendokumentasikan bahasa dan ritual, serta memperkenalkan dunia pada kekayaan budaya yang selama ini tersembunyi. Suku Mulao bukan hanya milik Tiongkok, mereka adalah bagian dari mozaik peradaban manusia. Dalam dunia yang terus berubah, mereka adalah pengingat bahwa kemajuan tak harus memutus hubungan dengan masa lalu. Bahwa identitas adalah harta yang harus dijaga, bukan dilupakan. Di balik tirai kabut pegunungan Guangxi, suku Mulao berdiri, diam, namun penuh makna. Mereka bukan legenda, mereka adalah kenyataan hidup yang pantas didengar, dilihat, dan dihargai. Dalam jantung budaya suku Mulao, ada satu benang merah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan mereka, kepercayaan pada roh leluhur dan kekuatan alam. Bagi Mulao, alam bukanlah sumber daya, melainkan saudara tua yang bijaksana. Setiap pohon besar dipercaya menjadi rumah bagi roh penjaga. Setiap sungai dianggap mengalirkan kekuatan spiritual yang dapat membawa berkah atau kutukan, tergantung pada sikap manusia terhadapnya. Upacara penghormatan leluhur digelar pada waktu-waktu tertentu dalam tahun lunar, dipandu oleh tetua adat dan dukun perempuan yang disebut sebagai Mopo. Mopo memegang peran penting sebagai penjaga pengetahuan spiritual, perantara dunia manusia dan roh, serta penyembuh dalam komunitas. Mereka menghafal mantra dan lagu-lagu kuno yang diwariskan secara lisan selama berabad-abad. Ritual-ritual seperti pesta roh gunung atau festival arwah air dilakukan dengan tarian melingkar, persembahan hasil panen, dan pembacaan doa dalam bahasa Mulao yang semakin langka. Setiap gerakan dalam tarian bukan hanya simbol keindahan, tapi juga memiliki arti kosmologis, keseimbangan langit, bumi, dan manusia. Dalam masyarakat Mulao, perempuan memegang posisi sangat penting. Mereka bukan hanya pengurus rumah tangga, tapi juga seniman, pendidik tradisional, dan penjaga nilai-nilai budaya. Pakaian tradisional Mulao yang indah, berhiaskan sulaman tangan dan warna-warna khas seperti biru indigo dan merah tanah, diciptakan oleh tangan-tangan perempuan Mulao yang terampil, penuh makna dalam setiap jahitannya. Dalam sistem kekerabatan, perempuan Mulao sering menjadi penerus warisan budaya tak tertulis. Mereka mengajarkan anak-anak menyanyikan lagu-lagu rakyat, menari tarian tradisional, dan menceritakan legenda-legenda leluhur sebelum tidur. Perempuan Mulao juga berperan aktif dalam upacara spiritual, seringkali memimpin ritual domestik atau menjadi bagian dari kelompok penyanyi dalam festival adat. Pernikahan dalam budaya Mulao juga unik, prosesi lamaran dipenuhi dengan nyanyian antar keluarga, teka-teki cinta, dan pemberian kain tenun sebagai simbol kesetiaan. Dalam prosesi ini, suara perempuan menjadi pusat, menyuarakan restu, doa, dan harapan untuk keberlangsungan budaya. Bahasa Mulao, yang masuk dalam rumpun Kamsui, kini menjadi saksi bisu dari waktu yang terus bergerak.
Hanya segelintir orang tua yang masih lancar berbahasa Mulao, sementara anak-anak lebih sering menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam bahasa ini terkandung filosofi hidup, mitos penciptaan, dan nama-nama suci yang tak bisa diterjemahkan begitu saja. Bahasa ini memiliki keunikan nada dan struktur yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, kata-kata untuk air, angin, dan tanah seringkali muncul dalam doa dan nyanyian, seolah-olah bahasa itu sendiri adalah bentuk penghormatan kepada alam. Upaya revitalisasi kini mulai digalakkan oleh sekelompok anak muda Mulao yang merekam wawancara dengan para tetua, mengembangkan aplikasi kamus digital, dan bahkan menyisipkan bahasa Mulao dalam lagu-lagu modern. Bagi mereka, ini bukan sekadar pelestarian linguistik, tapi upaya menyelamatkan nyawa budaya yang hampir padam. Cerita tentang suku Mulao bukan hanya cerita tentang mereka. Ini adalah refleksi tentang bagaimana dunia modern berhadapan dengan akar masa lalu. Mulao mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan, bahwa hidup selaras dengan alam bukanlah masa lalu yang harus ditinggalkan, melainkan masa depan yang harus dipeluk kembali. Di tengah gelombang globalisasi, suku Mulao berdiri seperti batu karang, diam namun kokoh, kuno namun tak usang. Mereka adalah warisan yang tak ternilai, bukan hanya bagi Tiongkok, tapi bagi seluruh umat manusia. Menjaga mereka berarti menjaga cermin jiwa kita sendiri sebagai makhluk yang mencari makna dalam sejarah dan harmoni dalam keberagaman. Jejak sejarah suku Mulao membentang jauh ke masa lampau, ke zaman ketika peradaban Tiongkok Selatan masih terbentuk dari kerajaan-kerajaan kecil, suku-suku pegunungan, dan masyarakat agraris yang hidup harmonis dengan alam. Sejarawan meyakini bahwa suku Mulao adalah bagian dari kelompok etnis purba yang disebut Baiyue, Konfederasi Masyarakat Austroasiatik dan Tai-Kadai yang hidup di wilayah Tiongkok Selatan ribuan tahun silam. Selama ribuan tahun, mereka menjalani kehidupan mandiri di kawasan pegunungan dan lembah di Guangxi. Ketika dinasti Tang dan Song memperluas pengaruh ke wilayah selatan, suku-suku seperti Mulao mulai tercatat dalam dokumen kekaisaran. Namun, mereka tetap mempertahankan sistem sosial dan budaya sendiri, menolak asimilasi penuh dengan kekuasaan pusat. Dalam banyak hal, suku Mulao menjalani kehidupan di pinggiran sejarah, tidak terseret dalam arus konflik besar, namun juga tidak terintegrasi sepenuhnya dalam narasi dominan Tiongkok. Justru karena itulah, budaya mereka dapat bertahan begitu lama, terlindung oleh isolasi geografis dan keteguhan mempertahankan tradisi. Memasuki abad ke-21, dunia mengalami percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Modernisasi, urbanisasi, dan teknologi digital menyapu desa-desa, termasuk desa-desa Mulao. Generasi muda tertarik untuk merantau ke kota besar, mengejar pendidikan dan pekerjaan yang menjanjikan. Namun, di balik keberhasilan itu, ada harga yang harus dibayar. Pelan-pelan, budaya Mulao mulai terputus dari generasi penerusnya. Bahasa, upacara, dan kesenian tradisional terancam hilang. Desa-desa Mulao mengalami transformasi menjadi destinasi wisata etnik, yang di satu sisi membuka peluang ekonomi, tapi di sisi lain menciptakan versi eksotis dari budaya mereka yang dikomodifikasi demi hiburan pengunjung. Apa yang dulu sakral, kini berisiko menjadi sekadar pertunjukan. Lebih dari itu, pencatatan etnis di Tiongkok juga memberikan tekanan terhadap identitas mereka. Suku Mulao diakui sebagai salah satu dari 56 kelompok etnis resmi, namun banyak dari mereka merasa identitas mereka sering dikaburkan, digeneralisasi sebagai bagian dari kelompok etnis lain yang lebih besar. Ini menciptakan krisis identitas di antara sebagian anak muda Mulao yang tumbuh tanpa rasa memiliki yang kuat terhadap budaya leluhur mereka. Namun, semua belum berakhir. Di tengah tantangan, muncul gerakan akar rumput dari dalam komunitas Mulao sendiri. Sekelompok seniman muda dan aktivis budaya mulai mendokumentasikan musik, tarian, dan kisah-kisah rakyat melalui media digital. Para peneliti etnografi bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis budaya di sekolah-sekolah desa. Beberapa pemuda Mulao bahkan mulai kembali ke kampung halaman mereka setelah menempuh pendidikan tinggi, membawa keterampilan baru untuk mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan arsip digital budaya lokal. Mereka memadukan teknologi dengan tradisi, menciptakan jalan baru agar warisan Mulao tidak hanya dikenang, tapi juga dihidupi kembali. Kisah suku Mulao adalah cerita tentang bertahan, tentang mempertahankan suara kecil di tengah gegap gempita dunia modern. Mereka mengajarkan kita bahwa identitas bukanlah sesuatu yang kaku,
tapi seperti sungai yang terus mengalir, berubah bentuk, namun tetap berasal dari mata air yang sama. Di tengah gunung-gunung Guangxi, suara seruling bambu mulao masih terdengar. Lembut, lirih, tapi tak pernah benar-benar hilang. Itu bukan hanya suara masa lalu, tapi juga nada harapan untuk masa depan.